Ini adalah salah satu namanya pereng dari 3 sumber mata air itu. Adalah merupakan satu mitos yang sangat kuat. Konon katanya dari leluhur kami itu ketika pejabat ada yang melintas dari selatan ke utara, itu akan mendapat kejatuhan dari wibawa atau jabatannya. Tapi sebaliknya, apabila memang ada di wilayah ini atau terlingkup di sini, insya Allah itu akan naik derajatnya dan terkabul apa yang menjadi keinginannya. Kecamatan Sukauning, Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumara, salah satu tokoh dari Desa Cintamanik yang alhamdulillah ketemu dengan media. Mudah-mudahan bisa memberi satu manfaat untuk semuanya. Ini adalah daerah Cibeber yang terlindungi atau terlingkup dari Desa Cintamanik yang terdiri dari 33 kakak. Ini salah satu longsoran hasil bencana kemarin 27 Desember November 2020. Ini adalah salah satu sumber mata air yang untuk mengaliri ketiga desa, Cintamanik, Desa Cinta, juga Desa Caringin, yang konon tahun 1882 ini adalah salah satu namanya pereng dari 3 sumber mata air itu. Adalah merupakan satu mitos yang sangat kuat. Konon katanya dari leluhur kami itu ketika pejabat ada yang melintas dari selatan ke utara, itu akan mendapat kejatuhan dari wibawa atau jabatannya. Tapi sebaliknya, apabila memang ada di wilayah ini atau terlingkup di sini, insya Allah itu akan naik derajatnya dan terkabul apa yang menjadi keinginannya. Hanya dari 27 Desember itu kemarin, November kemarin itu terjadi bencana yang kami juga sangat-sangat di luar dugaan, mendapat satu peringatan dari Yang Maha Kuasa untuk lebih mengingatkan. Dan alhamdulillah, termasuk masjid yang barusan diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati Garut, Masjid Saud Al-Hanaji, itu adalah satu dampak yang hampir terkena longsoran dari bawah. Soalnya tahun 1996 daerah Cibeber ini pernah ada retakan dari satu bencana. Ini sampai saat ini tergolong kedua kampung dari Desa Cintamanik ini. Yang pertama Kampung Cikiru, yang kedua Kampung Cibeber. Tapi alhamdulillah sampai saat ini hanya terjadi longsoran kecil. Dan mudah-mudahan dari semua pihak, dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada relawan, donatur, atau siapa saja yang mendukung kami sehingga warga kami ini mendapat satu anugerah, mudah-mudahan bisa berkah. Itu sekilas pengetahuan mengenai Kampung Cibeber ini, yang aslinya itu Cibeber. Cibeber itu dari pohon pisuk ya. Pohon pisuk itu dulunya itu jadi serat. Jadi serat untuk, kalau dibilang kata kami itu salang ya. Ini adalah, kami singgung, adalah salah satu senjata atau tombak. Tombak di sini adalah salah satu penunjuk dari Yang Maha Kuasa ya. Ada untuk menghalangi. Ini baru 5 menit barusan saya ambil dari seorang warga yang sebenarnya tidak tahu ini adalah senjata leluhur untuk memburu babi ya, untuk berburu babi. Soalnya dulu itu sampai itu dari bawah itu babi-babi berkeliaran. Tapi dengan era zaman sekarang ini babi udah mulai menjauh. Ini adalah salah satu, pada hakikatnya ini adalah salah satu yang digunakan perkakas untuk berburu babi. Ini seperti ini barangnya. Nah, ini ada tombak ya.
atau disebut juga kuli kalau orang di sini. Padahal kuli ini terbuat dari besi tua yang mudah-mudahan atau bisa terprediksi ini apa dan tahun berapa ini dibikin dan apa dalamnya. Mulai terjadi tanggal 27 November jam 11 lebih 45 menit terjadi hujan dan terjadilah angin sampai besar. Ini di luar dugaan terjadi bencana ini jam 2 siang, cuma baru 3 jam terjadi longsoran kanan kiri sehingga membendung bendungan sarana mata air dan akhirnya dia menggulung langsung ke barat sehingga sampai 3 kilo 4 kilometer itu menghanguskan satu rumah. Kemudian ada rumah yang terdampak, yang terendam, itu semuanya ada 11 rumah, 11 kakak ya dari Desa Cintamanik ini, terutama di wilayah Cibeber ini. Karena saya juga kaget ya ketika tahun 96 pernah terjadi banjir bandang, tapi tidak dengan longsor. Kemudian tahun 82 pertama waktu Galunggung meletus, itu hanya air saja dari arah persawahan dan perkebunan. 96 terjadi lagi, hanya tidak sampai terjadi seperti ini. Karena pada dasarnya walaupun kami juga aneh ya, ini tanaman-tanaman kayu yang keras itu sebenarnya ada, tapi kok kenyataannya atau kenapa adanya di Cintamanik dan daerah Cinta, utamanya Cintamanik. Itu aja kronologisnya tahun sekitar 4 jam hujan deras sehingga terjadi longsoran besar dan menutupi sumber mata air yang untuk mengaliri 3 desa, sehingga terjadilah menggulung sampai 40 meter ke atas dan terjadi 3 kilo sampai ke hulu Citameng sana. Citameng ini adalah anak sungai dari Citameng. Ya, Citameng itu ada sebelah timurnya adalah Cibodas, kemudian ini Pereng, dan sebelah baratnya ada Curug atau bukan Curug, Legok Bitung namanya, atau Gunung Putri. Jadi itu bergulung semua turun ke bawah pada saat bersamaan. Hanya dalam waktu di bawah 1 jam terjadi longsoran yang besar. Ini adalah salah satu mitos juga terjadi 2016 terjadi longsoran di mana tempat penggalian cadas atau penggalian pasir yang dari batu itu sampai menelan korban dua korban, yaitu bapak dengan anaknya, Bapak Anan dengan Bapak Daud ya, meninggal dunia. Sebenarnya ada 5 orang, itu yang 3 selamat karena memang turunnya itu tidak sekaligus. Yang 2 itu karena memang sudah ada di dalam, posisinya ada 3 meter di dalam lorong itu, sehingga tidak terselamatkan ya, tapi alhamdulillah untuk mayatnya digali secara manual. Kami berjibaku bersama masyarakat lain se-Desa Cintamanik itu bisa mengeluarkan mayatnya. Itu tahun kejadiannya 2016 yang jauh-jauh hari sebelum bencana terjadi. Jauh-jauh hari sebelum bencana ini terjadi kan, di sini. Dan juga ada salah satu makam keramat yang kuat namanya yang Amir ya, Amir yang itu di atas, tempat pemakamannya biasa sering dijuk juga gitu. Banyak yang datang ke beliau untuk mengunjungi atau jaroh ke sini. Inilah peran serta dari pusat, dari PU sendiri, kemudian pertanian, dinas sosial dan yang lainnya. 5 hari setelah kejadian sudah menyurupai, bahkan salah satu relawan atau banyak relawan yang sudah memasuki dan memberikan bantuan kepada kami. Gitu. Mudah-mudahan cepat terrealisasi apa yang kami harapkan semua. Pemerintah terkait ya, kita mengembalikan lagi ketahanan pangan dari pertanian, persawahan dan juga perkebunan. Saya minta untuk dikembalikan lagi. Harapannya adalah asal minta bibit-bibit yang keras ya, selain ada jengkol, pete, alpukat, kemudian duren atau yang lainnya yang bisa menopang, yang mengikat tanah. Dan kembalinya kami juga memohon kepada dinas terkait untuk mengembalikan sawah-sawah yang kusok ya, karena memang tergerus dengan sampai kulitnya ya, sampai tulangnya,
sehingga itu dinas terkait memantau ke area. Kemarin Musrembang Desa Cintamanik yang dihadiri oleh RT RW dan juga tokoh-tokoh terkait dan dihadiri oleh dinas-dinas terkait juga untuk pendanaan atau untuk pembiayaan dan untuk perencanaan pembangunan ini yang paling utama adalah saluran irigasi, ya saluran drainase, kemudian limbah pembuangan dari rumah nanti kita akan tata, dan untuk ini proses untuk secepatnya tahun ini bisa bisa terlaksana.